Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan memaparkan tugas 3.2A7 demonstrasi kontekstual pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nama saya Nomi Anggriani Sinambela SPDI. Kebetulan memang saya menggunakan laptop teman saya, jadi di layar bernama Saminan Sitorus karena memang saya menggunakan laptop beliau. Baik, di sini nama saya Nomi Anggriani Sinambela SPDI, pendamping Bapak Agus Pujiarto SPD dan fasilitator Bapak Yusuf SDMT. Pemetaan tujuan pemetaan 7 kelompok aset sumber daya yang dimiliki oleh sekolah pada SDN 104.201 Kolam, Kecamatan Percut Saituan, Kabupaten Deli Serdang. Modal manusia, kepala sekolah sudah memiliki kualifikasi S2 dan termasuk kepala sekolah berprestasi. Hal ini memberi motivasi bagi guru-guru agar mengikuti jejaknya untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Seluruh guru sudah memiliki kualifikasi S1, beberapa di antaranya termasuk dalam guru berprestasi, guru Innobel, instruktur nasional, guru berbagi, guru belajar, dan sebagainya. Para guru ini tentunya memiliki kompetensi yang lebih, sehingga dalam proses belajar mengajar pun lebih kreatif. Tenaga kependidikan yang cekatan dalam bekerja sehingga proses pembelajaran berjalan dengan tertib dan lancar. Peserta didik yang berjumlah banyak dan ada yang berhasil menjuarai OSN, memiliki karya tulis yang dapat memotivasi murid lainnya dalam berprestasi dan berkarya. Modal sosial, STM guru-guru di sekolah. Dengan adanya STM ini dapat meningkatkan rasa peduli terhadap sesama guru, baik suka maupun duka. Jadi bagi guru yang mungkin tertimpa musibah atau dalam keadaan berduka, jadi ada STM yang dikeluarkan dari sekolah 104.201. PGRI sebagai wahana penyaluran permasalahan yang dihadapi guru dalam pendidikan. Komite sekolah sebagai pendukung program sekolah dan perpanjangan tangan kepada masyarakat. Adapun modal fisik, musola sebagai sarana beribadah warga sekolah yang beragama Muslim. Jadi setiap jika kegiatan luring itu setiap zuhur dilaksanakan sholat berjamaah dan juga ada pelaksanaan sholat duha. Bak pengomposan sebagai tempat pengolahan sampah organik karena kebetulan memang sekolah memiliki tanaman yang banyak, jadi kita olah sebagai pengolahan sampah organik pada bak pengomposan. Bank sampah sebagai pemilahan dan penyimpanan sampah anorganik yang nantinya akan dijual kepada keluar atau bisa kita bilang dalam kehidupan sehari-hari itu tempat pembututan. Pagar dan gerbang tinggi membantu keamanan warga sekolah. Wastafel untuk tempat cuci tangan di luar ruangan kelas. UKS untuk penanganan pertama bagi warga sekolah yang membutuhkan. Sudut baca tidak hanya dimanfaatkan oleh murid untuk membaca, tapi juga guru dan orang tua saat mengantarkan atau menunggu menjemput anaknya pulang. Saat pandemi ini digunakan ketika pengambilan dan pengembalian UKPD. Gerobak pintar berfungsi sebagai tempat buku-buku cerita yang diletakkan di luar ruangan atau di depan perpustakaan dan bisa dipindahkan sesuai dengan kebutuhan. Lapangan atau halaman yang luas untuk tempat upacara, olahraga, dan sarana bermain peserta didik. Model lingkungan alam, pepohonan, bunga-bunga, tanaman buah untuk menambah suasana asri dan sejuk di sekolah. Apotik hidup dan toga untuk penyediaan obat dan buku alami. Dan ini juga sudah beberapa kali kita memanen apotik hidup dan kita jual keluar dan kita manfaatkan juga bersama-sama. Misal jahe merah itu karena
budidayanya yang sulit, jadi penghasilannya sedikit, jadi kita manfaatkan bersama untuk pembuatan minuman hangat. Kolam ikan untuk budidaya ikan gurami, pembibitan untuk pengembangbiakan jenis tanaman dan bunga-bungaan untuk penghijauan, hidroponik untuk menanam sayuran organik, dan semua ini bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Semua tanaman yang ada di sekolah, di lingkungan alam sekolah bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran seperti misal mencangkok, berkembangbiakan tumbuhan, ekosistem dan sebagainya. Kami juga sudah menggunakan bunga atau pohon melati untuk praktek mencangkok peserta didik kelas 6. Modal finansial BOS sebagai sumber utama, paguyuban orang tua seperti membantu menyediakan kipas angin di kelas. Kantin sekolah disewakan dan hasilnya membantu kegiatan sekolah. Kantin sekolah di 104201 ada 2. Selanjutnya infak Jumat bagi siswa, guru dan orang tua serta masyarakat. Infak ini disalurkan untuk menyantuni anak yatim dan piatu, kurang mampu, kaum duafa yang berada di lingkungan dekat sekolah. Melalui pengomposan sekolah mendapat tambahan penghasilan dari penjualan pupuk kompos. Penjualan barang bekas seperti kertas, plastik bekas, kardus yang tidak bisa digunakan lagi. Modal politik Unimed dalam pelaksanaan PPL bagi mahasiswa di 104201, LPMP dalam program sekolah model, Dudi seperti Sari Roti, Fiesta, Nestle, Fisri membantu dalam penyuluhan kesehatan makanan. Modal agama dan budaya, sholat zuhur dan asar berjamaah di musola, sholat duha, buku sholat. Semua ini untuk membangun karakter religius peserta didik. PHBI seperti Tahun Baru Islam, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Pesantren Kilat, buka bersama, khataman Quran, ekstrakurikuler baca Al-Quran. OCD, Outdoor Classroom Day, sebagai wahana pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang dilakukan di luar kelas. SRA sebagai komitmen sekolah terhadap perlindungan murid. Perayaan Hari Ibu sebagai upaya penghargaan peserta didik terhadap ibunya yang kami laksanakan pada akhir tahun di sekolah. Pantomim adalah seni budaya yang diikuti oleh salah satu peserta didik kelas 6C untuk mengikuti perlombaan dan mendapatkan juara 2 se-Kabupaten Deli Serdang. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.